Waduh, agak nyantut guys. Nah itu dia sudah mati. Kemudian untuk bagian kepalanya atau bagian matanya itu seperti ini guys. Nah itu dia bisa nyala. Nah, di video kali ini kita akan nge-review Gaia V1 yang versi ZD atau Chongtong. Nah, katanya nih pabrik Chongtong ini bisa menjadi salah satu pesaing dari SHF. Nah, bener nggak sih? Yuk kita bahas dan juga buktiin. Tetap di Calvin Channel. Oke nih guys, untuk box dari Gaia V1 yang dari ZD atau Chongtong. Nah, jadi pabrik ini adalah salah satu pabrik yang ada di Cina dan memegang lisensi dari Subura ya guys. Makanya itu dia bisa bikin Gaia V1 ini. Nah, kita akan bahas sedikit untuk boxnya dulu guys. Untuk boxnya ini menurutku bagus banget ya, karena dia ini memiliki sistem magnet. Jadi boxnya itu seperti ini guys. Kalau dibuka tinggal ditarik aja ininya. Terus kalau mau nutup tinggal diginiin, terus nanti bisa nutup sendiri. Karena di bagian sini tuh ada gaya magnetnya. Jadi cukup bagus sih untuk boxnya ini. Kemudian box ini juga lumayan tebal. Dan untuk warnanya tuh seperti ini guys. Jadi ada tampilan Ultraman gayanya. Kemudian juga ada beberapa warna-warnanya untuk menarik mata saja. Ini dia guys. Terus di sini juga ada beberapa tulisan-tulisan Mandarin. Bagian atasnya seperti ini, bagian bawah, dan kemudian bagian belakangnya seperti ini guys. Jadi di sini kita mendapatkan beberapa part seperti kosennya, kemudian juga kepala yang bisa ngeluarin beam, dan pastinya kita mendapatkan standnya. Nah, jadi untuk SHF sendiri makin banyak lagi guys saingannya. Jadi lumayan banyak sih saingannya SHF ini. Jadi SHF harus ningkatin kualitasnya. Tapi kita akan coba cek apakah Gaia ini memiliki kualitas yang sama kayak SHF atau bahkan melebihi SHF atau malah justru lebih jelek dibandingin SHF. Nah, di sini kita juga mendapatkan beberapa layer guys. Jadi layer pertama itu ada Ultraman Gaia dan juga ada ini, ada semacam part yang nanti kalian harus lihat ya. Itu kira-kira punya fungsi nggak ya? Ya jelas punya sih. Cuman kira-kira fungsinya apa? Kemudian di sini kita juga mendapatkan beberapa part-part yang kita dapetin dari set Gaia ini. Kita juga dapat baterai kancing untuk ada sesuatu sih, ada gimmicknya. Kemudian ada instruksi dan juga ada standnya guys. Ini dia untuk standnya warna hitam. Oke, itu dia untuk semua hal yang kita dapetin di set Gaia. Kemudian pastinya kita kan juga pertama review dari ini dulu, Ultraman Gaianya dulu guys. Ini Gaia V1 dan bentuknya itu seperti ini guys. Cuman salah satu yang aku sempat lihat itu ya bagian kakinya guys. Bagian kakinya itu lumayan panjang dan juga bisa dibilang agak kepanjangan. Kalau misal kita bandingin dengan misal Ultraman 3 dari set SHF ini kakinya sudah kelihatan kebesaran banget guys. Ini memang skalanya beda jauh ya. Cuman kalau dikira-kira aja, kaki dari Ultraman 3 yang versi SHF itu jauh lebih kecil dan juga lebih masuk akal dibandingin yang versi Ultraman Gaia ini. Cuman kalau sekilas nggak terlalu kelihatan sih menurutku. Cuman kalau bener-bener diperhatiin baru bisa kelihatan. Kemudian untuk badan bagian belakangnya tuh seperti ini guys. Oke, itu dia. Kemudian juga sekaligus kita akan coba cek warnanya dulu untuk Ultraman Gaia yang V1 ini. Terus ketepaan di sini juga aku ada Ultraman Gaia yang V2 guys, yang versi Ultra X. Ini dia, mungkin sedikit refresh sedikit, kira-kira apa sih bedanya V1 sama V2 itu. Nah ini dia guys, kalian bisa lihat ya perbedaannya. Dia untuk warnanya sih nggak terlalu beda jauh ya. Cuman yang versi V2 itu ada warna hitamnya. Sedangkan yang versi V1 itu dia cuman ada warna merah, terus ada silver, emas, dan juga nggak ada sih, cuman itu aja. Oke, selanjutnya kita akan bahas sedikit artikulasinya guys. Untuk artikulasi ada di bagian kepala sini, bisa diputar. Terus untuk lehernya sih agak nyangkut ya untuk artikulasinya bagian leher. Cuman bagian kepalanya
setidaknya bisa diputar-putar seperti ini. Kemudian bagian badannya ada 2 titik, 1 titiknya oke sih pergerakannya. Ya lumayan, cuman bagian keduanya ini, pergerakan keduanya ini agak susah guys. Ini memang karena ada pelindungnya aja sih. Oh ya guys, ngomong-ngomong tentang pelindungnya. Jadi pelindungnya ini menurutku cukup high quality gitu ya. Dan juga lumayan bagus dibandingin beberapa pelindung-pelindung sebelumnya. Karena untuk pelindungnya sendiri tuh dia bahannya lumayan halus. Jadi bisa mengurangi resiko beset-beset di figurnya. Oke, lanjut lagi ke bagian artikulasi, bagian perut ya seperti ini guys. Kemudian artikulasi bagian tangannya kita akan coba cek. Katanya nih ada gear-gearnya. Kira-kira memang bener nggak ya ada beberapa gearnya. Jadi untuk bagian pundaknya tuh seperti ini guys, bisa diputar seperti ini. Satunya juga sama. Terus bisa juga dibuat seperti ini, agak harus diputar gitu ya kalau mau dibuat lurus seperti ini. Nah kalau cuman kayak gini kurang maksimal guys. Jadi berhenti di atas saja seperti ini. Satunya juga sama, nggak bisa sampai bener-bener atas. Kemudian ada sedikit butterfly joint harusnya di bagian belakang sini, kalian bisa lihat ya, ada butterfly jointnya. Kemudian untuk bagian tangannya, bagian siku bisa digerakkan seperti ini. Terus habis itu ujung tangannya jelas bisa diputar guys. Satunya juga sama, bisa digerakkan seperti ini. Untuk pergerakan tangan dari bagian siku ini menurutku cukup oke sih. Cukup maksimal untuk pergerakannya. Jadi kelihatan kayak real life gitu. Kemudian untuk bagian kakinya seperti ini guys. Jadi bisa ditarik seperti ini. Mirip dengan yang versi Ultra X. Bisa ditarik terus bolong seperti ini. Nah tapi habis ditarik itu bisa juga dibuat seperti ini guys. Jadi bisa dilurusin kakinya seperti ini. Terus juga bisa ditekuk bagian lututnya. Lumayan maksimal. Bagian bawahnya juga bisa digerakkan seperti ini guys. Dan jelas untuk ujung kakinya itu bisa digerakkan seperti ini. Jadi untuk pergerakan dari kaki Ultraman Gaia V1 ini menurutku lumayan oke guys. Satunya juga sama. Nah itu dia. Kemudian untuk bagian kakinya yang agak atas bisa dimundurin seperti ini. Cuman ada lubangnya. Disampingin nggak terlalu bisa ya. Jadi maksimal segini. Satunya juga sama, maksimal cuman segini. Gitu guys untuk artikulasinya. Kemudian kita juga lanjut ke part yang menurutku paling bagus dan juga paling unik. Dan sementara SAF nggak pernah ngeluarin gimmick seperti ini. Yaitu lampu guys. Nah kira-kira kalian tahu nggak bagaimana aja yang bisa nyalain lampu? Ya tadi di boxnya sudah ada sih. Yaitu di bagian artikulasi. Bagian color timer dan juga bagian matanya. Nah, jadi cara nyalainnya tuh gimana sih? Ya, cara nyalainnya adalah menggunakan part ini guys. Ini adalah, nggak tahu ini apa tulisannya. Pokoknya, kalau alat ini ditempelin ke mata dan juga ke bagian ini, bagian color timernya nanti bisa nyala guys. Kayak gini contohnya. Oh, kebalik sih kayak gini. Harus ngadep ini. Nah, itu deh guys. Bisa nyala seperti itu. Jadi ada warna birunya. Kemudian nggak cuman biru guys. Bisa juga diganti jadi warna merah. Merah yang pas dia lagi low, lagi capek. Kemudian juga bisa dimatiin seperti ini. Bentar. Waduh, agak nyandut guys. Nah itu dia sudah mati. Kemudian untuk bagian kepalanya atau bagian matanya itu seperti ini guys. Nah itu dia bisa nyala. Jadi bener-bener kelihatan kayak Ultraman di filmnya. Cara matinya sama, tinggal di tap aja. Seperti itu. Nah, karena memang ini ada baterainya, jadi pasnya bisa nyala lampu. Nah, kira-kira baterainya itu ada di bagian sini guys. Jadi di bagian kepala itu ada baterai. Dan bagian sini atau bagian leher itu juga ada tempat baterainya guys. Jadi bisa dilepas seperti ini. Cuman melepasnya agak susah sih. Bentar. Ya ini karena memang nggak bisa dilepas dan juga berat banget. Kira-kira baterainya tuh ada di bagian dagunya sini guys. Jadi bagian dagu itu ada mur. Kemudian kalian tinggal itu diobeng aja. Terus nanti bisa dipasang, dilepas pasang gitu baterainya menggunakan baterai kancing. Oke itu dia guys untuk bagian lampu-lampunya. Kemudian kita lanjut ke bagian part-partnya guys. Nah jadi part-partnya itu ada di bagian sini.
Jadi kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita mendapatkan 3 pasang tangan, yaitu tangan Kousen, tangan kuda-kuda, dan juga tangan yang relax. Kemudian di sini kita juga mendapatkan alat Henshin kalau nggak salah dari Ultraman Gaia ini. Lalu di sini kita juga mendapatkan, kita mendapatkan kepala yang bisa nembak beam, guys. Jadi ini adalah salah satu, ini bukan beam ya, aku lupa ini beam atau semacam cambuk gitu, soalnya Gaia juga bisa ngeluarin cambuk sengitku. Jadi ini ketepaannya versi beam harusnya. Jadi beamnya itu warna pink, terus habis itu di sini ada juga muka dari Ultraman Gaia. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke bagian Kousennya. Kousen yang warna merah ini guys, seperti ini. Jadi warnanya bener-bener kayak api dan juga ada gradasi-gradasinya. Lalu terakhir di sini kita juga mendapatkan stand dari beam yang dari kepalanya ini guys. Kalau nggak beam kepala ya beam tangan. Cuman kemungkinan besar beam yang untuk kepalanya. Jadi bisa dipasang seperti ini. Oke tadi guys untuk part-part yang kita dapetin dari set Gaia ini. Kemudian terakhir kita juga mendapatkan ini dia. Ini adalah stand-stand yang bisa dipakai untuk Ultraman Gaia sendiri ini. Nah jadi untuk Ultraman Gaia itu dia memiliki bagian lubang di bagian kakinya ini karena kayaknya sih untuk standnya ini. Cuman untuk standnya sendiri tuh dia tinggal pakai capit-capitan ini. Tinggal dipasang ke sini dan juga nantinya ya tinggal bisa dipasang ke Ultraman Gaianya. Pasang ke sini dulu baru pasang ke sini. Terus nanti Ultraman Gaianya tinggal dijepit. Seperti ini. Nah, agak susah guys ngepasinnya. Ya, kira-kira ya seperti ini kalau ditaruh di stand untuk Ultraman Gaianya. Oh ya guys, juga di sini ada part yang bentuknya kayak gini. Ini bentuknya kayak semacam L, terus habis itu ada bengkokannya. Nah, jadi kelihatannya sih untuk part ini digunakan untuk stand dari alat Henshin-nya ini. Jadi tinggal dipasang seperti ini, terus nanti dipasang ke bagian bawah sini guys. Ya, bener sekali. Ini dia guys untuk semua part yang kita dapetin dari Ultraman Gaia V1 ini. Dan terakhir kita akan juga perbandingan tinggi dari Ultraman Gaia V1 ini dengan beberapa figur-figur lainnya. Nah, untuk yang pertama di sini ada Ultraman Gaia yang V2 dari set dari set Ultra X. Ini kelihatan kayak mini banget ya. Jadi kecil banget dibandingin ini Gaia V1. Kemudian juga di sini kita mendapatkan atau juga kita di sini ada SAF Ultraman 3 yang jelas kalah banget untuk tingginya. Ya, ini guys untuk perbandingan tingginya. Oke, itu tadi guys reviewku tentang Gaia V1 yang versi ZD. Dan menurutku sih emang ZD ini memiliki potensi untuk menjadi saingan dari SAF. Nah, gimana pendapat kalian tentang Gaia V1 ini? Bisa tulis di komen. Oke, tetap support Calvin Channel dengan cara like dan subscribe Calvin Channel. Bye!